Petani di Desa Batujaya, Lombok Tengah ngadu ke Menteri Pertanian Republik Indonesia. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto bagikan jutaan sertifikat tanah di Nusa Tenggara Barat. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasyah, inilah Anyus NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama kali ini, pemirsa. Petani di Desa Batujaya, Lombok Tengah mengadu ke Menteri Pertanian Republik Indonesia menyusul kesulitan mendapatkan pasokan air dan juga pupuk pada saat musim tanam. Memasuki musim tanam padi saat ini, petani di Desa Batujaya, Praia Barat, Lombok Tengah, kesulitan mendapatkan pasokan air untuk mengairi lahan pertanian mereka dan pupuk yang terbatas. Hal tersebut disampaikan para petani saat berdialog dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Arman Sulaiman. Para petani mengaku kendati ada sungai sekitar yang memiliki air, namun petugas pengairan melarang petani untuk memompa air tersebut, sehingga petani hanya mengharapkan hujan untuk mengairi sawah mereka. Sementara itu, kebutuhan pupuk untuk petani tidak sesuai dengan jumlah pupuk yang diberikan. Agar tidak kita dilarang pakai pompa untuk menaikkan air, karena satu-satunya jalan di ekonomi adalah air. Sementara itu, Menteri Pertanian menjelaskan pembatasan pupuk dikarenakan adanya penurunan setiap tahunnya. Jika tahun sebelumnya jumlah pupuk sebanyak 9,2 juta ton, kemudian menurun menjadi 4,7 juta ton. Ini kan produksi, itu menurun. Nah, kemudian yang menyebabkan menurun tentu pertanyaannya apa? Yang pertama adalah harga bahan bakunya naik. Kemudian gara-gara perang Ukraina dengan Rusia. Kemudian ada COVID, butuh biaya yang luar biasa sehingga anggaran dipangkas, refocusing. Nah, setelah itu dampaknya adalah berdampak ke sektor pertanian, pupuk dikurangi. Karena sekarang ekonomi sudah mulai baik, Bapak Presiden tambahkan itu 14 triliun. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto bagikan jutaan sertifikat tanah di Nusa Tenggara Barat, dan dalam kesempatan ini ia mengingatkan masyarakat pembagian sertifikat tersebut merupakan program Presiden Joko Widodo. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Hadi Cahyanto melakukan lawatan kerja ke Lombok Barat dan Kota Mataram untuk membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Di Kota Mataram, Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto menyempatkan diri melakukan dialog dengan masyarakat, dan ia pun mengingatkan masyarakat pembagian sertifikat tersebut merupakan program Presiden Jokowi. Wairul, saya kesini juga atas perintah Bapak Presiden untuk ngecek bener nggak rakyat itu sudah menerima sertifikatnya, diyakinkan. Nah, itu Pak Presiden Joko Widodo yang merintahkan, makanya saya keliling ini sejak saya dari menteri, perintah terus harus dicek. Ternyata sudah dicek semua. Suhaili, salah seorang warga masyarakat penerima sertifikat, mengaku senang lantaran mendapat sertifikat secara gratis dan langsung diberikan oleh menteri. Sebab jika ia mengurus sendiri disebutnya memakan waktu dan tidak efektif, lantaran terlalu banyak step yang menyebabkannya harus bolak-balik. Alhamdulillah, saya merasa senang. Apa aja persyaratan yang buat dapat sertifikat tanah? Cuma persyaratannya, cuma fotokopi KTP aja sama kakak. Ada disuruh bayar? Nggak ada. Gratis ini Pak ya? Gratis, betul. Sebelumnya pernah ngurus, sebelum ada program ini pernah ngurus Pak? Pernah. Tapi ya kalau kita secara langsung ke kantor itu agak susah gitu. Tapi alhamdulillah karena adanya Prona ini kita sangat terbantu gitu. Di NTB, Kementerian ATR BPN akan membagikan sebanyak 3 juta bidang sertifikat tanah secara gratis, termasuk di dalamnya tanah yang telah diwakafkan. Sedangkan hingga hari ini Kementerian telah membagikan sebanyak 61%. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan.
Kementerian ATR BPN bagikan sertifikat kepada ratusan warga pemegang hak lahan di Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat. Pembagian sertifikat ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan reforma agraria. Menteri ATR BPN Jenderal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto turut bagikan sertifikat kepada 160 warga pemegang hak kepemilikan tanah dengan 35 bidang sertifikat yang mencapai 49,6 hektar di Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Pembagian sertifikat lahan terdiri dari sertifikat hak milik Kramepura, umat Hindu, wakaf masjid, lahan persawahan, dan lahan pemukiman milik warga. Langkah ini diambil pemerintah sebagai upaya Kementerian ATR BPN untuk membuktikan bahwa pemerintah serius dalam menyelesaikan persoalan performa agraria. Setelah sempat ramai dibicarakan pada debat Cawapres beberapa hari yang lalu. Pembuatan sertifikat itu juga diklaim tidak dipungut biaya. Kendati demikian, banyak persoalan lahan yang ditemukan sebelum konsolidasi pembuatan sertifikat untuk membawa hasil panen petani, sehingga sertifikat yang diterima petani atau warga harus merelakan sedikit dari lahan mereka berkurang sebagai akses jalan. Sertifikat hasil konsolidasi tanah pertanian, tanah garapan masyarakat. Permasalahannya adalah masyarakat ketika panen pada saat itu sebelum dikonsolidasi itu kesulitan untuk transportasi dan kesulitan membawa hasil panennya. Karena apa? Karena biaya transportasinya mahal. Atas dasar inisiatif warga sebanyak 160 warga itu siap untuk tanahnya dikurangi untuk kepentingan apa? Kepentingan jalan dan kepentingan irigasi. Nah, hari ini saya serahkan sertifikat itu untuk 160 persil kepada masyarakat. Dan saya lihat, saya tanya secara langsung bahwa saat ini tidak ada permasalahan lagi untuk transportasi hasil bumi mereka. Untuk tahun ini target di NTB sebanyak 2,1 juta sertifikat, namun bisa terrealisasi sampai dengan 1,8 juta sertifikat harus dituntaskan. Menteri ATR BPN juga mengajak warga supaya tidak terburu-buru mengadakan sertifikat di bank supaya lebih digunakan untuk kesejahteraan petani. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat
Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Bikiang. Akan bahwa secara normal betul-betul duduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun, suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa setiap minggu pukul 9 hanya di iNews. Bagi-bagi bansos. Dengerin. Saya nggak apa-apa. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan tidak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kawal langsung 20 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Polda NTB ingatkan seluruh jajarannya untuk netral pada pemilu 2024. Netralitas Polisi Republik Indonesia menyusul adanya temuan dugaan oknum anggota Polri di daerah mendukung salah satu paslon capres-cawapres tertentu. Temuan dugaan ketidaknetralan oknum anggota polisi di daerah pada pemilu 2024 akhirnya tembus juga ke Mapolda NTB. Menyikapi hal tersebut, petinggi Polda NTB pun kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran agar tetap netral. Kabid Humas Polda NTB Kombes Polri Indra Lesmana menjelaskan hingga saat ini baru ada 2 laporan dugaan keterlibatan oknum anggota Polri yang diproses karena diduga ikut berkampanye dan menjadi pendukung salah satu capres-cawapres tertentu. Kemarin untung saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan. Tidak terlalu di blow up masalah yang bawa bendera PDI itu, yang naik motor itu, cuman kan dampaknya bapaknya juga itu kena. Yang saya inginkan kalau misalnya itu di blow up, saya take down, harus saya expose. Sementara bagi anggota Polri yang terbukti tidak netral dan ikut berpolitik mendukung salah satu paslon capres-cawapres tertentu akan disanksi sesuai ketentuan yang ada. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula di Lombok Timur untuk pemilu 2024 terus dikebut. Petugas keliling ke sekolah menyasar puluhan ribu pemilih pemula yang belum mengantongi KTP elektronik. Para siswa ini antusias mengikuti perekaman KTP elektronik yang dilakukan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Madrasah Aliyah Nahdlatul Watan, Kecamatan Sakre Barat, Lombok Timur. Mereka antre dengan tertib demi bisa melakukan perekaman KTP elektronik sehingga bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 ini. Sebanyak 43 siswa di sekolah ini melakukan perekaman dan langsung mengantongi identitas kependudukan digital sebelum menerima fisik KTP elektronik. Petugas keliling ke sekolah-sekolah melakukan jemput bola, menyasar 41.914 pemilih pemula yang belum mengantongi KTP elektronik.
Hingga saat ini sebanyak 24.507 diantaranya sudah melakukan perekaman dan sisanya 17.047 pemilih pemula belum melakukan perekaman. Saya sangat senang sekali karena sudah mempunyai identitas resmi dari negara. Alhamdulillah saya sudah bisa lihat langsung dari aplikasi identitas kependudukan digital. Perekaman pemilih pemula alhamdulillah cukup signifikan dengan berbagai program inovasi yang kita laksanakan menjelang pemilu, khususnya program Kipas Dukcapil. Petugas Dukcapil akan terus keliling ke sekolah dan desa menyasar belasan ribu pemilih pemula yang belum mengantongi KTP elektronik hingga menjelang pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Mataram sediakan fasilitas kesehatan gratis khusus aparatur sipil negara. Keberadaan fasilitas kesehatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja ASN. Untuk tetap menjaga kesehatan aparatur sipil negara atau ASN di wilayah pemerintahannya, pemerintah Kota Mataram menyediakan fasilitas kesehatan khusus bagi ASN yang bekerja di Satuan Kerja Pemerintah Kota Mataram. Ketersediaan fasilitas kesehatan ini diklaim merupakan yang pertama di NTB untuk menjaga kesehatan ASN. Mengingat beberapa waktu lalu ada ASN yang tiba-tiba meninggal dunia tanpa diketahui sakit. Fasilitas tersebut disediakan di kantor Wali Kota Mataram dari pukul 8 hingga 10 pagi, baik kesehatan fisik maupun jiwa. Nantinya ASN yang diketahui memiliki riwayat sakit sedang hingga berat akan diminta untuk melakukan pengecekan berkala setiap minggu. Kita berikan pelayanan cek tensi rutin setiap hari. Kalau di sini kita mulai 2 jam saja, jam 8 sampai jam 10 pagi. Kemudian setiap hari kerja. Di minggu kedua setiap bulan setiap minggu ya, setiap hari Jumat, setiap minggu itu akan ada dokter. Kemudian akan ada konsultasi kesehatan jiwa. Setiap hari itu ada tensi dan pemeriksaan laboratorium sederhana, gula darah, asam urat, kolesterol. Diharapkan dengan adanya ketersediaan fasilitas kesehatan bagi ASN itu dapat meningkatkan efektivitas kerja ASN di lingkup pemerintah Kota Mataram. Dari Mataram, Rizka Anjinia, News melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa setiap minggu pukul 9 hanya di iNews. Bagi-bagi bansos. Dengerin. Saya nggak apa-apa. Unbeaten all the way through the competition.
AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Seorang Babin Kamtibnas di Desa Selat Narmada, Lombok Barat, Aibda Firman Eka Jayadi menjadi motivasi bagi pemuda dan warga setempat karena sukses budidaya anggur di lahan pekarangan rumahnya. Sosok Babin Kamtibmas Aibda Firman Eka Jaya telah menjadi inspirasi dan menginisiasi warga setempatnya mengabdi di Desa Selat, Kecamatan Narmada, Lombok Barat untuk budidaya anggur. Pembudidayaan anggur sendiri dipelajarinya secara otodidak, mulai dari proses pembibitan, pemupukan, hingga menghasilkan buah yang lebat. Aibda Firman mengaku dirinya tidak memiliki dasar pengetahuan dalam pertanian. Namun keinginannya untuk memajukan desanya membuat Aibda Firman memilih mengembangkan budidaya anggur hingga mengajak warga sekitar di Desa Selat. Berbagai jenis varietas anggur impor dibudidayakan di atas lahan miliknya. Ide awal budidaya anggur ini mulai dikembangkan bersama warga sekitar tahun 2020 silam saat COVID-19 melanda. Beberapa jenis varietas anggur impor yang dibudidayakan diantaranya jenis anggur Jupiter, Trans, Cotton Candy, Everest, Academic, Julian, Bain Corner, dan lainnya. Dari semua jenis anggur tersebut, paling banyak diminati jenis anggur Jupiter, Trans, dan Everest. Dalam sekali panen, kebun anggurnya bisa menghasilkan sekitar 10 kg anggur Jupiter dan dibanderol dengan harga Rp80.000 dan anggur jenis ini termasuk langka sehingga jarang bisa ditemukan di pasaran maupun di toko buah. Kalau yang kami tanam di sini ini jenisnya sekitar 32 jenis anggur dan alhamdulillah penghasilannya untuk sekali panen itu di luar dari kita istilahnya makan sama keluarga, sama kerabat atau teman yang berkunjung itu lebih sekitar 5-an lah yang sekali panen. Kadang-kadang lebih dia. Untuk hasilnya yang per kilo itu tergantung lagi. Kalau istilahnya cuacanya bagus, musim panas itu ya hampir 1 kuintal lebih dia kita dapat dalam sekali panen. Budidaya anggur ala Babin Kamtibmas ini mendapat apresiasi dari pihak desa. Saat ini, pemerintah Desa Selat bermaksud mendorong masyarakat kreatif memanfaatkan pekarangan rumah maupun gang-gang di masing-masing dusun di Desa Selat untuk tujuan serupa seperti yang dicontohkan Aibda Firman. Selain memperindah halaman rumah, budidaya anggur ini pun juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Pemerintah desa juga tidak tinggal diam dengan niatan Aibda Firman yang telah menginisiasi wisata anggur di Desa Selat dengan memberikan bantuan bibit anggur kepada kelompok tani. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya, penangkaran rusa di Kampung Cai Ranca Upas, Jawa Barat menarik wisatawan dengan luas sekitar 5 hektar di mana para pengunjung dari dekat dapat mengamati perilaku rusa dan juga memberi makan hewan unik tersebut. Saat ini saya akan menuju ke salah satu tempat yang memiliki keanekaragaman hayati yang dimiliki Ciwidey dan sangat diminati oleh wisatawan. Ya, penangkaran rusa. Penangkaran rusa ini terletak di kawasan Kampung Cai Ranca Upas dengan luas wilayah penangkaran sekitar 4 hingga 5 hektar. Di sini para pengunjung bisa mengamati dari dekat perilaku rusa dan bisa memberikannya makan.
Nah, ini dia penangkaran rusa. Dari sini saya udah bisa lihat nih rusa-rusa yang lucu-lucu banget. Ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh para pengunjung. Salah satunya, pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar. Nah, sekarang saya mau beli nih makanannya. Wortel yang saya beli sudah ada di tangan. Saatnya bermain dengan rusa. Meski agak deg-degan, saya senang sekali bisa melihat rusa-rusa ini dari dekat. Rusa di sini beragam, mulai dari yang masih kecil hingga yang sudah dewasa ada di sini. Ada yang baby ternyata, ada yang masih kecil. Nah, yang paling tua di sini rusa jantan umurnya 15 tahun. Nah, yang tanduk ini adalah rusa-rusa jantan. Uniknya lagi, rusa-rusa di sini adalah rusa Jawa. Rusa ini memiliki warna bulu kaki yang lebih terang dari bulu tubuhnya. Saya pun semakin penasaran ingin bermain dengan mereka lebih dekat. Wah, banyak banget. Di sini totalnya kurang lebih ada 30 rusa. Banyak banget. Anteng banget. Mereka ramah banget, jadi kalau main-main sama mereka aman banget. Tapi tetap saja, rusa-rusa ini akan lebih agresif jika sudah melihat makanan di tangan saya. Aduh, kalau sudah begini saya kembali mulai deg-degan. Di sini. Yang panjang tuh Pak. Main yang ini. Ini. Dia tinggi, loncat dia. Wah. Dua-duanya takut loncat. Saya ke belakang ya, saya ke belakang. Oke. Tarik nafas. Ah! Kena serodok. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Anyos NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.